Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar edukasi asuransi. Tentunya bersama Ibu Nurul Fitria yang akan mendampingi adik-adik dalam belajar literasi asuransi. Kemudian coba saya menyapa siapa ya? Mas Agib, semangat Mas Agib. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya terima kasih anak-anak. Di sini saya lihat ada 27 peserta yang hadir. Di sini Ustadzah mengikuti program Teacher Volunteer Program materi edukasi tentang asuransi. Baik, di sini Ustadzah akan share screen. Yang pertama coba Ustadzah cuma pengen melihat survei kalian tentang pengenalan asuransi, mungkin bisa dibuka. Kalian bisa mengklik menti.com, www.menti.com. Kemudian kodenya adalah 6687106. Saya lanjutkan. Oke, silakan bisa dimulai. Baik. Apakah kalian mengenal asuransi? Wow, sudah ada yang menjawab, baru satu anak. Silakan. Wah, ada 27 peserta yang menjawab untuk mengikuti survei ini. Ternyata apakah kalian mengenal asuransi? Sebagian besar menjawabnya adalah ragu-ragu. Kemudian soal yang kedua. Baru 19 orang. Baik, kita tunggu. Nomor 1 itu mengatakan ragu-ragu. Mungkin bingung ya antara asuransi, tabungan, investasi, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, apakah keluarga kalian sudah memiliki asuransi? Ternyata sebagian besar dari kelas 9C menjawabnya sudah memiliki. Baik, bisa kalian saksikan video berikut ini. Adik-adik pasti pernah mendengar apa itu arti asuransi? Asuransi merupakan salah satu cara dalam mengelola resiko yang terjadi terhadap aset yang dimiliki, yaitu dengan cara mengalihkan dampak dari resiko tersebut kepada pihak ketiga. Contoh resiko dalam kehidupan sehari-hari misalnya, pertama terjadi kecelakaan, 2 biaya rumah sakit, ketiga terjadi kebakaran, dan yang terakhir terjadi bencana. Keempat inilah yang biasanya membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk merenovasi kembali. Tenang, tidak perlu khawatir. Jika memiliki asuransi, maka semua biaya akan ditanggung oleh asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan seperti itu, tentu saja kita harus membayar iuran per bulan secara rutin. Itulah yang dinamakan premi. Dan jumlahnya pun tergantung tingkat perlindungan. Semakin besar biaya premi, semakin banyak yang akan kita dapat saat terjadi bencana atau kecelakaan. Jenis dan manfaat asuransi. 1. Asuransi jiwa memberikan perlindungan, tentunya meliputi dampak kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang karena keluarga meninggal. 2. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan bagi biaya pengobatan. 3. Asuransi kecelakaan diri memberikan santunan jika tertanggung mengalami cacat total atau sebagian akibat kecelakaan. 4. Asuransi harta benda memberikan ganti rugi atas rusaknya harta benda. Demikian literasi tentang asuransi. Ayo lindungi masa depan dengan asuransi. Ya, jadi itu tadi. Sini Ustadzah akan menguraikan dari video tadi tentang apa sih sebenarnya tentang asuransi. Tadi dijelaskan bahwa asuransi itu merupakan salah satu cara dalam mengelola resiko. Jadi kata kuncinya di sini bahwa asuransi itu kaitannya dengan sarana untuk memindahkan resiko atau kerugian dari satu pihak yang seharusnya menanggung resiko tersebut.
kepada pihak lain yang bersedia pengalihan risiko tersebut. Jadi orang ketiga seperti itu. Terus bagaimana caranya? Dengan cara membayar premi asuransi, di mana mengeluarkan biaya yang relatif kecil. Jadi tergantung dari jumlah perlindungan, tingkat perlindungan yang dimiliki. Asuransi itu, kenapa sih bisa muncul asuransi? Nah, di dalam asuransi itu ada beberapa faktor sampai bisa muncul asuransi. Jadi ada karena misalkan kecelakaan, kemudian ada biaya pengobatan di rumah sakit, kemudian misalkan rumah terjadi kebakaran, dan yang terakhir adalah terjadi bencana. Otomatis ketika kita ingin membangun semuanya, itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tapi jika kita memiliki asuransi, seperti ini tadi ya, jika kita memiliki asuransi, maka semuanya akan ditanggung oleh asuransi tersebut. Nah, tentunya dengan perlindungan, caranya bagaimana supaya bisa dilindungi oleh asuransi? Kita membayar iuran secara tiap bulan dan rutin, itu menggunakan premi. Tadi saya katakan bahwa preminya adalah jumlahnya tergantung pada tingkat perlindungan. Jadi kira-kira saya mau asuransi di bidang apa? Mau asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, atau asuransi yang lain gitu. Jadi di sini terjadi kesepakatan. Kemudian manfaat asuransi. Sebenarnya manfaat asuransi di sini secara umum yang ada di Indonesia itu asuransi sangat banyak sekali. Nah, ini Ustazah hanya menjelaskan 4 saja. Yang pertama tadi ya, asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu lebih ditekankan pada terjadi kerugian finansial. Misalkan ada kepala keluarga yang sedang menafkahi, terus kemudian hilang pekerjaan atau pendapatannya, kemudian misalkan yang membanting tulang itu juga tiba-tiba meninggal, misalkan seperti itu. Nah, kalau dia sudah memikirkan saya sudah memiliki asuransi, nah itu nanti asuransinya akan dikasihkan kepada keluarga yang bersangkutan. Kemudian ada juga yang kedua, asuransi kesehatan. Kalian tahu sendiri, asuransi biaya di rumah sakit, misalkan operasi saja itu banyak banget. Tetapi kalau dengan asuransi maka lebih ringan. Kemudian ada juga asuransi kecelakaan. Ini sering terjadi juga. Kadang kita tidak tahu dampak dari kecelakaan itu seperti apa. Ada juga yang mengalami cacat total, dan ada juga yang sebagian. Nah, kita di sini juga ada yang namanya asuransi kecelakaan. Ada juga asuransi harta benda, memberikan ganti rugi atas rusaknya harta benda yang hilang. Atau misalkan tadi terjadi kebakaran. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya asuransi, misalkan terjadi bencana, terus kita ingin membangun kembali, otomatis kita membutuhkan banyak uang. Tapi kalau kita sudah memikirkan asuransi, insya Allah bisa tertanggulangi gitu. Jadi konsepnya adik-adik, ada sebuah perjanjian tertulis antara pihak penanggung itu perusahaan asuransi, dengan orang tertanggung, nasabah atau contoh kalian misalkan, untuk penggantian kerugian finansial yang diakibatkan oleh peristiwa tadi. Ada kecelakaan, ada biaya rumah sakit itu tadi, kemudian ada bencana alam atau kerusakan, misalkan terjadi kebakaran. Jadi lebih ke penggantian kerugian finansial. Itu adik-adik tentang edukasi dasar mengenai asuransi. Itu tadi kan disebutkannya kalau di video tadi itu cuma ada 4 ya? Iya. Ada 4. Nah, kalau sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa jenis asuransi, kalau boleh tahu. Oke. Baik, pertanyaannya kritis sekali. Tadi berarti menyimak ya. Jadi tadi memang saya sebutkan itu hanya 4 saja. 4 itu dalam artian yang sering digunakan oleh masyarakat atau yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Bahwa ternyata sebenarnya itu kurang lebih menurut Ustazah loh ya, yang Ustazah tahu itu ada 11 jenis asuransi di Indonesia. Tadi kita sebutkan ada kesehatan, kemudian asuransi jiwa,
ada asuransi tadi kecelakaan ya, terus harta benda. Sebenarnya ada lagi asuransi perjalanan. Nah, yang hobi traveling itu biasanya pasti ada asuransi perjalanan. Resiko yang dilindungi apa saja? Ada sakit, kehilangan barang, misalkan kecelakaan, meninggal, atau pesawat delay. Dan manfaatnya seperti apa? Bisa meringankan biaya yang timbul akibat insiden yang terjadi dalam perjalanan. Ada lagi asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini resiko yang dilindungi tentunya tentang biaya pendidikan anak. Jadi manfaatnya adalah meringankan pengeluaran untuk membiayai pendidikan anak hingga jenjang kuliah. Jadi orang tua kalian mungkin sudah ada mungkin beberapa yang sudah menggunakan asuransi pendidikan, jadi menyiapkan bekal kalian kelak gitu. Terus ada lagi asuransi bisnis. Nah, asuransi bisnis ini misalkan resiko yang dilindungi itu berkurangnya aset misalkan sehingga berpengaruh pada bisnisnya. Nah, contohnya seperti pandemi seperti ini. Kadang kan kalau pandemi ini juga kondisinya juga perekonomian kan juga semakin sulit. Nah, kalau dia punya asuransi itu bisa digunakan. Manfaatnya berjaga-jaga bila bisnis tersebut tidak lancar dan bisa menjadi daya tarik agar karyawan itu bisa tenang bekerja gitu. Jadi ketika misalkan karyawan kerja, oh ternyata di perusahaan tersebut sudah ada asuransi, jadi tenang gitu. Ada juga asuransi disabilitas. Asuransi disabilitas ini jenis asuransi ini mungkin tidak selalu dibutuhkan ya. Jadi nggak semuanya orang membutuhkan asuransi ini, karena ini lebih cenderung ke seseorang yang difabel atau cacat gitu, disabilitas itu. Kemudian ada juga asuransi kelautan. Ini tentunya berkaitan dengan laut. Nah, kerugiannya, resiko yang dilindungi seperti apa? Oh, kerugian akibat insiden di laut, misalkan terjadi kecelakaan gitu. Terus ada juga asuransi kredit. Contohnya resiko yang dilindungi misalkan gagal bayar kredit atau pinjaman, terlilit hutang. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan asuransi ini. Ada juga ini asuransi dana pensiun. Nah, itu resiko yang dilindungi finansial setelah pensiunan dari pekerjaan. Jadi manfaatnya adalah memastikan bahwa masa pensiun yang dijalani itu bisa dengan lancar dan berkecukupan. Itu Mas Nabil, sepengetahuan Ustadzah mengenai asuransi, tetapi pada yang sering digunakan secara umum itu asuransi jiwa, kesehatan, seperti itu tadi, harta benda, sama yang satunya kecelakaan diri. Oke. Mungkin Mas Nabil cukup? Iya, terima kasih. Ya, makasih ya Us penjelasannya. Silakan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Elvia. Silahkan Mbak Elvia. Apa yang terjadi kalau pembayaran preminya telat, Us? Wow. Oh, ini juga kritis juga pertanyaannya. Apa yang terjadi jika pembayaran premi telat? Baik, tadi Ustadzah sebutkan ya bahwa untuk mendapatkan sebuah perlindungan tentunya kita harus membayar adanya iuran atau dinamakan premi. Dan itu bayarnya adalah secara rutin atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau terjadi pembayaran premi itu telat, menurut Ustadzah, yang pertama juga tentunya akan mempengaruhi hak yang diperoleh gitu. Nah, perusahaan asuransi itu bisa menangguhkan status keanggotaan sehingga jika terjadi musibah dadakan misalkan, yang harusnya itu dapat diklaim dari asuransi, tetapi ia tidak bisa mengajukan klaim karena dia terlambat itu tadi. Biasanya perusahaan asuransi pun juga menerapkan denda yang nominalnya bisa beberapa persen dari total premi dan berapa lama keterlambatannya. Jadi sebenarnya perusahaan asuransi juga akan mengingatkan juga ada sebuah masa tenggang sebelum polis itu hangus. Namun jika keterlambatan membayar premi dibiarkan terus-menerus hingga melebihi waktu yang ditentukan, otomatis polis asuransinya dapat dinyatakan batal atau hangus. Jadi biasanya selalu diingatkan gitu. Nah, kalau misalkan terjadi pembayaran premi secara telat, ya harus tahu, kita sudah tahu resikonya apa yang akan terjadi nanti gitu. Itu Mbak Elvia jawaban dari saya. Baik, cukup ya Mbak Elvia? Oke. Ya, Us, makasih, Us. Terima kasih.
Iya, terakhir ya, Mas Wose. Silakan Mas Wose. Terus aku mau tanya mengenai apa perbedaan asuransi dengan investasi. Oh, baik. Nah, ini mungkin kayak Mas Wose tadi menjawabnya ragu-ragu ya. Apakah Anda mengenal asuransi? Nah, itu tadi. Ya, asuransi dan investasi itu dia berbeda. Tetapi tujuannya sama untuk masa depan. Jadi tadi ya Ustada tadi menjelaskan bahwa asuransi itu lebih cenderung ke penggantian kerugian finansial. Jadi akibat resiko-resiko yang terjadi, misalkan itu tadi ada kecelakaan, kemudian ada kebakaran di rumah atau cacat, kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Tetapi kalau investasi dia modelnya seperti menabung. Asuransi sama investasi sama, tujuannya untuk masa depan. Tetapi kalau investasi itu lebih ke memupuk uang sebanyak-banyaknya. Jadi dia seperti menabung dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan imbal hasil agar nilai uang itu terjaga dan berkembang di masa depan. Itu Mas Wose, perbedaan asuransi dan investasi. Nah, di sini kita akan adakan kuis. Jadi kita sedikit bermain game tentang quiz wizard. Jadi Ustada akan bermain dengan kalian. Oke, Ustada akan tunggu. Silakan bisa masuk dan join. Ya, aja 25 anak yang main. Jadi kalau misalkan 3 anak mau menyusul tidak bisa gitu. Baik, Ustada akan start. Silakan bisa dikerjakan. Oke. Kira-kira siapa ya nanti yang akan cepat berlari? Oke. Ya. Iya, inilah pemenangnya. Yang pertama Mas Agib, yang kedua Mbak Elvina, dan yang nomor 3 kasih mengenai asuransi. Jadi materinya tadi 10 soal dengan soal-soal yang tadi yang sudah saya terangkan. Kemudian saya pengen tahu kira-kira sepemahaman kalian sampai apa tentang mengenai edukasi atau yang saya jelaskan tadi. Kalian paham atau tidak seperti itu? Baik. Terima kasih anak-anak, silakan on kamera kita foto bersama sebelum Ustada akhiri. Baik, itu anak-anak tentang materi edukasi asuransi. Terima kasih kalian menyempatkan untuk hadir dan menyimak pembelajaran asuransi dasar. Bagaimana asuransi itu seperti apa gitu. Jadi intinya adalah di sini bahwa kita tahu bahwa prinsip asuransi adalah hadir tentunya untuk melindungi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.